Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wadi masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wala yaswihu shaumul idaini. Qauluhu wala yaswihu lan ora sah. Ora sah apa shaumul idaini apa poso ing dalem dina riyaya loro. Jadi puasa itu hukumnya boleh. Ada yang hukumnya wajib kayak Ramadan, ada yang hukumnya sunnah puasa Senin Kemis, ada yang hukumnya itu haram, tidak sah puasane. Lah puasa yang tidak sah haram dilakukan adalah puasa di hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Nah ini nggak boleh gimau. Jadi kalau Idul Fitri, Idul Adha jangan melakukan puasa, meskipun toh itu bertepatan di hari Senin Kemis misalkan, nggak boleh. Wa ayam tasyrikilan dina wa ayam tasyrikilan pira-pira dina tasyrik. Begitupun juga tidak diperbolehkan puasa di hari tasyrik. Hari tasyrik itu berapa? 3 hari. 3 hari setelah Idul Adha. Wahia salah satu ayamin ba'da yaumin nahar. Jadi 3 hari setelah Idul Adha. Idul Adha kan tanggal 10 Zulhijjah. 3 hari berarti tanggal 11, 12, 13. Lah iku hari tasyrik tidak boleh melakukan puasa. Qauluhu wa kaza. Wa kadalan kaya mengkono-mengkono ayam tasyrik an-nisfu utawi separo al-akhiru engkang akhir min Sya'ban saking wulan Ramadan. Nah niki. Ketika sudah masuk nisful akhir dari bulan Ramadan, dari bulan Sya'ban itu tidak diperbolehkan melakukan puasa. Jadi misalkan tanggal 16, tanggal 17, 18 dia puasa. Meskipun itu puasa yang memang dia niatnya pengen puasa Sya'ban misalkan, itu tidak diperbolehkan. Wa yaumu syaki lan dino mamang itu wahwa yaumus salasina min Sya'ban, tanggal 30 Sya'ban. Jadi ngeten, Sya'ban atau ruwah itu kan bulan yang bisa kemungkinan 29 hari, bisa kemungkinan 30 hari, tergantung nanti ketika tanggal 29 malam 30 ini dilihat apakah sudah terlihat hilal di langit apa belum. Kalau hilalnya sudah terlihat, maka 29 hari bulan Sya'ban ruwah, terus besoknya Ramadan. Tapi kalau memang belum terlihat, berarti bulan Sya'ban digenepkan sampai 30 hari. Setelah 30 baru tanggal 1 Ramadan. Lah 30 hari ini loh, tanggal 30 Sya'ban atau ruwah itu memang diragukan. Bisa kemungkinan ini masih Sya'ban tanggal 30, bisa kemungkinan ini sudah masuk 1 Ramadan. Makanya dinamakan yaumus syak. Nah, itu tidak boleh berpuasa. Tapi illa ayyasilahu kejaba yen to nyambungake sapa wong hu ing poso bima kelawan perkara qablahu kang tetep ing dalam sedurunge mau bima qablahu bima kelawan perkara qablahu bima kelawan per illa ayyasilahu kejaba yen to nyambungake sapa wong hu ing madkur mau apa balike ning nisful akhir karo yaumus syak. Bima kelawan dina qablau kang tetep ing dalam sedurunge yaumus syak utawa nisful akhir dek mau. Jadi ngeten, memang hukum asal puasa ketika di bulan Sya'ban yang setengah akhir, berarti tanggal 16 sampai akhir, itu tidak boleh. Begitu juga yaumus syak tanggal 30 Sya'ban. Itu masih diragukan apakah ini sudah masuk Ramadan 1 Ramadan atau masih 30 Sya'ban. Nah itu masih diragukan. Kecuali memang ketika dia puasa di hari sebelum itu. Jadi misalkan dia puasa satu minggu. 1 minggu ada amalan ijazah puasa misalkan hizib bahar misalkan. Ada amalan puasa hizib bahar dari kiainya. Lah, dia melakukan mulai tanggal 14 Sya'ban
15, 16 sampai akhir selama 1 minggu itu tidak masalah. Jadi kalau melakukan puasa sebelum hari itu enggak masalah. Atau auli qodhoin utawa krana qodho. Misalkan dia punya tanggungan puasa Ramadan tahun kemarin itu 2 hari misalkan, belum dikondok. Lah waya bulan Sya'ban tanggal 16 dia kondok Ramadan 16 17 enggak apa-apa, enggak masalah. Karena ada tujuan liqodhoin. Au nazrin utawa nazar. Utawa nazar, dia nazar, kone aku bisa beli tanah 1 hektar, maka saya akan berpuasa 2 hari. Landelalah keturutan hasilnya itu di tanggal 16 Sya'ban. Terus dia melakukan puasa tanggal 17 18 tidak masalah. Karena ada nazar. Awirdin atau kebiasaan. Contohnya misalkan apa, dia puasa dalail, puasa tahunan. Jadi selama 1 tahun full dia berpuasa, delalah pas bertepatan di tanggal 16, 17 sampai akhir Sya'ban. Itu bagaimana? Enggak masalah, Imam. Jadi memang ada puasa tahunan atau dalail itu ada, Imam. Wa manutai sapane afsada iku lamun ngrusakake sapa man. Oleh ngrusakno mau sauma yaumin ing poso sedina min Ramadan saking bulan Ramadan. Ketika ada orang yang merusak puasanya di bulan Ramadan cuma 1 hari tak. 1 hari tak. Wala rukhsata lan ora rukhsah iku maujud lahu kedue man fi fitrihi ing dalem mokaiman bijimain. Oleh ngrusak mau afsada bijimain sebab jima. Ada orang posisi berpuasa Ramadan melakukan jima atau berhubungan intim yang mana itu bisa merusak, membatalkan puasa Ramadannya di bulan Ramadan ini. Itu bagaimana? Itu termasuk dosa besar. Meskipun toh itu dengan sendiri istrinya sendiri. Makanya fa'alaihi mongko iku tetep kedue man al ismu utawi dosa wal qadha ulan qadha fauran kelawan agi-agi. Jadi memang dia berkewajiban nanti baik qadha dan juga wajib dan dia juga menanggung dosa karena membatalkan puasa Ramadan dengan melakukan berhubungan intim. Itu tidak boleh. Beda dengan puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis waya siang-siang digoda istri. Dia membatalkan dengan jima. Itu tidak ada yang namanya qadha. Dan misalkan dilakukan selama 1 hari. Misalkan bulan Ramadan hari Kamis dia puasa Ramadan terus membatalkan puasa Ramadannya dengan jima berhubungan intim meskipun toh dengan istrinya sendiri atau misalkan istrinya orang lain, itu malah dosanya berdobel-dobel lagi mau. Itu tetap wajib qadha karena batal puasanya. Wa kafaratu ziharin lan kafarah zihar. Dan dia juga wajib membayar kafarah. Kafarah apa? Kafarah itu itku raqabatin mukminatin salimatin, memerdekakan budak. Nah, saiki tidak ada budak. Lah terus piye? Fasomu syahraini mutatabi'aini. Puasa 2 bulan berturut-turut tidak boleh terputus, tidak boleh terputus. Dan nek mampu poso 2 bulan secara berturut-turut bagaimana? Fa illam yasati as-shaum, ya wes, nek gak mampu berpuasa bagaimana? Fa'id amusittina miskinan au fakiran kullan muddan. Jadi ketika dia tidak mampu membeli budak terus dimerdekakan, karena di zaman sekarang tidak ada budak. Solusi kedua adalah kafarah dengan melakukan puasa 2 hari berbulan 2 bulan secara berturut-turut, tidak boleh terputus. Kalau tidak mampu bagaimana? Dia membeli makanan beras, kalau di Indonesia beras makan pokoknya, terus digunakan untuk memberi makan 60 orang miskin atau fakir. 60 orang miskin atau fakir. Nah, ini juga repotnya di situ. Makanya jangan sampai merusak puasa Ramadan dengan sesuatu perkara jima. Meskipun toh itu dengan istrinya sendiri, karena ada kafarah nantinya iki mau.
Nah, beda lagi kalau ini, misalkan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan dia kepengen banget, kebelet banget sampai digoda istrinya mau kepengen banget. Akhirnya dia kepengen melakukan hubungan intim dengan istrinya. Tapi dia tidak langsung melakukan, tapi makan dulu. Makan dulu, minum dulu, setelah batal puasa Ramadannya baru dia melakukan eksekusi istrinya, jima misalkan. Itu beda lagi kasusnya. Itu cuman dia berkewajiban qadha karena batal puasanya sebab makan minum tadi. Tapi tidak ada kafaroh karena dia membatalkan puasa Ramadan bukan sebab jima tapi makan atau minum. Jadi setelah batal dia melakukan hubungan intim. Nah, lihat dosa apa tidak? Ya itu tetap dosa, cuman dosanya tidak sebesar iki mau yang melakukan jima membatalkan puasa Ramadan. Jadi ini bukan solusi, tapi kalau dua kasus ini terjadi itu hukumnya beda. Dan terus bagaimana? Ya memang kita harus bisa menahan diri di bulan Ramadan, jangan sampai membatalkan puasa Ramadan. Usahakan kalau memang sudah kepepet pengen banget berhubungan intim dengan istri, lakukan di malam hari setelah berbuka puasa, monggo dieksekusi mau. Nah, yang penting jangan merusak puasa Ramadan dengan jima karena itu nantinya akan ada kafaroh besar, yang mana kafaroh besar itu ada 3 pilihannya tadi mau.